Kalau jadi penyuluh agama, kalau saya dihitung 2017 sampai saat ini berarti sudah 7 tahun, kurang lebihnya 7 tahun. Awal mula saya ikut di penyuluh agama itu di tahun 2017. Saya ikut rekrutmen yang diadakan di Kementerian Agama. Saya ikut serta di situ. Alhamdulillah, setelah melalui proses ujian dan lain-lain, alhamdulillah saya ikut serta di dalamnya dan diterima menjadi penyuluh dan sampai saat ini. Kalau sebelum jadi penyuluh, saya di tahun 2011 saya ikut di TPQ, ikut ngajar anak-anak, dan juga di tahun itu pula saya ikut di Lembaga Ma'arif MI 1 Jingkang nyampe tahun 2014. Nah, saat itu saya beralih profesi menjadi wirausaha, yaitu di perajin sapu Gelaga Harjuna, dan juga karena saya ingin mengembangkan potensi alam yang ada di sini, khususnya di bidang UMKM, saya juga menjadi produsen kopi yang sampai saat ini alhamdulillah sudah ya lumayan terkenal, itu dengan brand biji kopi yang alhamdulillah udah berjalan kurang lebih sekitar 10 tahunan untuk kopinya. Dan untuk perajin sapu sendiri itu berjalan sekitar 3 tahun. Tidak begitu berbeda, karena sebelum saya jadi penyuluh pun saya sudah aktif di TPQ maupun majelis setempat. Kemudian juga di majelis-majelis taklim itu sudah menjadi rutinitas kami, karena saya berangkat dari pondok pesantren, sehingga aktivitas keseharian saya itu bertemu dengan jamaah, bertemu dengan anak-anak TPQ Matin, itu sudah biasa. Kalau suka duka tentu banyak sekali, karena untuk wilayah binaan saya di Desa Jingkang itu, dari geografis yang ada di sini mungkin semua sudah tahu, ini tempat tertinggi di wilayah Kabupaten Purbalingga, yaitu ketinggian kurang lebih 1080 mdpl. Jadi di sini itu saya rasa sulitnya medan di wilayah Purbalingga itu di wilayah Kecamatan Karangjambu, khususnya di Desa Jingkang. Mungkin suka dukanya itu kalau musim hujan, jalan karena pembangunan belum merata, tempat jamaah kami ada yang di pelosok, ada yang di yang harus jalan kaki, itu sudah biasa. Itu yang jadi berat menurut saya itu kalau lagi musim hujan harus sampai ke majelis, dan itu karena itu kewajiban, mungkin itu suatu keharusan yang harus saya lakukan. Itu salah satunya untuk kesulitan yang ada di sini. Kalau sukanya ya menurut saya banyak sekali. Kalau saya setiap hari harus bertemu dengan anak-anak dan harus bertemu dengan ibu-ibu, harus bertemu dengan jamaah yang lain, itu merupakan bagian kegembiraan kami. Bila mana saya sudah bertemu dengan anak-anak saya lihat penuh, tidak ada yang halangan, tidak ada yang sakit dan lain-lain, itu merupakan bagian gembira saya. Kemudian juga jamaah, kalau saya ke tempat jamaah
jamaah itu penuh, jamaah nggak ada yang absen, jamaah hadir semua, itu bagian dari rasa senang saya itu seperti di situ. Itu kalau riwayat pendidikan itu menurut saya, wah ya sungguh gimana ya, namanya zaman dulu kalau di pesantren itu sudah beda dengan zaman sekarang. Kalau saya dulu itu, saya MI itu, saya sekolah dasarnya itu di Madrasah Ibtidaiyah, itu di tempat dusun saya sendiri. Kemudian saya melanjutkan di SMP, itu jalan kaki itu sekitar 2 jam karena jarak rumah saya dan sekolahan tingkat menengah pertama itu kurang lebih belasan meter, belasan kilometer. Jadi saya harus jam 5 pagi itu saya harus berangkat, itu saya tempuh nyampe 3 tahun. Kemudian di tahun 99 saya melanjutkan pendidikan saya di pesantren di Jawa Barat, tepatnya itu di Desa Cinta Ratu, Kecamatan Lakpok. Saya menempuh pendidikan formal sekaligus pesantren di sana. Saya berangkat ke pesantren itu di tahun 99 sampai 2008. Kemudian saya pulang karena tuntutan orang tua, saya harus menikah, saya menikah. Kemudian itu karena saya masih senang ngaji, setelah saya menikah itu saya berangkat ke pesantren lagi. Nyampe tahun 2011, istri saya tinggalin di rumah karena saya kepengin sekali ngaji pada waktu itu Ihya tahun 2008 itu saya ngaji Ihya itu baru juz 2. Saya berjanji kepengin buat sekali rampung, sehingga saya harus memenuhi permintaan orang tua, saya harus menikah. Terus saya ikuti permintaan orang tua, saya menikah. Kemudian saya balik ke pesantren lagi, saya rampungkan kitab Ihya. Setelah rampung saya di tahun 2011 saya mukim di rumah. Kemudian saya setelah di rumah saya ikut di dunia pendidikan, tepatnya saya ikut mengabdi di menjadi pengajar di MI Ma'arif 01 Cingkang. Saya diberi amanat oleh beliau, Pak Kepala, itu saya suruh khusus di bidang agama. Kemudian saya ikut kuliah di situ. Kemudian di tahun 2015 saya usai. Saya kuliah rampung sekaligus pengabdian saya menjadi pengajar itu juga saya rampungin. Karena apa? Karena ada beberapa faktor yang menuntut harus saya keluar dari dunia pendidikan, khususnya menjadi pengajar di MI Ma'arif. Namun saya tetap aktif di MI Ma'arif. Setiap hari Jumat saya juga ikut mengajar, khususnya di bidang agama, di kegiatan ekstra tentunya untuk di MI Ma'arif nyampe saat ini. Itu mungkin riwayat pendidikan saya seperti itu. Terima kasih untuk pesan saya ke teman-teman penyuluh, khususnya di Kecamatan Karangjambu, umumnya di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Ya tetap semangatlah, karena penyuluh bukan kerja untuk dunia, tapi kerja untuk akhirat, itu pasti. Semangatlah jadi penyuluh, karena insya Allah itulah, karena lewat jalur penyuluh itulah kami bisa amal jariah dengan ilmunya. Mungkin seperti itu. Semangatlah untuk para penyuluh keseluruhan kecamatan, kabupaten, dan juga penyuluh provinsi, juga penyuluh tingkat nasional. Mungkin seperti itu. Semangat dan terus semangat.